Yo guys, selamat datang kembali di channel gue. Mengenai PDD kita skip dulu karena kali ini kita akan bahas kartel narkoboy. Karena udah lama nih gue nggak bahas kartel yang pencinta gore silahkan merapat, karena dalam video hari ini gue akan membahas 3 video kartel yang kurang dikenal meskipun sangat mengerikan. Namun mari kita masuk ke topik suram yang ada. Sebelum itu, hai semua, nama gue Ridis, gue berasal dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bel supaya tidak ketinggalan video gore, true crime, dan misteri. Setelah sudah siap, mari kita masuk ke dalam topik suram yang ada. Pada tahun 2014 ada sebuah kartel di Amerika Latin yang dijuluki kartel nomor 1, yakni kartel del Sir Obeng. Video kartel del Sir atau dalam bahasa Inggris untuk kartel selatan jangan bingung dengan kartel de Pacífico Sir. Mereka adalah faksi kriminal yang berasal dari negara bagian Guerrero yang dipenuhi kartel. Mereka sebagai kelompok yang menggambarkan dirinya sendiri sebagai yang paling kuat di kelompok pertahanan. Meskipun pada kenyataannya mereka adalah cabang dari kelompok yang dikenal sebagai kartel de los Rojos atau dalam bahasa Inggris kartel merah. Kartel merah dibentuk pada akhir tahun 2000-an sebagai cabang dari kartel organisasi buruh Beltran del Sur, menghabiskan tahun-tahunnya yang berawal berujung melawan kartel Ferret di seluruh negara bagian Guerrero. Meskipun mereka kemudian juga berperang dengan Guerrero Unidos yang terkenal, salah satu kartel paling kejam di negara bagian tersebut. Kelompok tersebut dipimpin oleh Isaac Nares CIS yang meskipun pembantahan menjadi pemimpin organisasi kriminal. Ia terkait dengan perdagangan manusia, heroin. Seiring berjalannya waktu, kelompok ini telah mendapatkan ketenaran di wilayah tersebut karena kesediaan mereka untuk melawan api dengan api, baik melawan saingan atau bahkan otoritas lokal. Sampai pada tanggal 15 Desember tahun 2001 ditemukan di dasar jurang di antara batu dan skop ada korban tewas. Kemungkinan besar adalah anggota kelompok pertahanan lokal yang dikenal sebagai Front Persatuan Kartel. Polisi komunitas di sana, yakni polisi komunitas negara bagian Guerrero yang dipimpin langsung oleh Onisimo Marina El Neto. 8 mayat dibiarkan hangus dan menunjukkan tanda-tanda penyiksaan yang parah. Pada tanggal 26 Desember tahun 2019, anggota kartel selatan menyergap sekelompok tentara di kota Bama. Penyerangan menyebabkan 3 tentara tewas, 2 hitman tewas, dan beberapa tentara terluka. Kelompok tersebut juga diketahui melakukan kekerasan terhadap penjahat lokal di wilayah di mana mereka beroperasi, berusaha untuk menjaga kesan bahwa mereka adalah pelindung dan bukan predator. Mereka dikenal sering memberikan hukuman kepada pencuri, pemeras, dan pengedar narkoboy yang tidak berafiliasi dengan mereka. Hukuman ini termasuk eksekusi. Salah satu insiden tersebut difilmkan oleh Kartel del Sur dan kemudian dipublikasikan secara online. Gue tidak dapat memastikan namun pada tahun berapa video tersebut dirilis. Video pertama, saat lo memutar video tersebut, lo bertemu dengan pemandangan seorang korban yang tampak acak-acakan dan dipukuli dengan sangat parah. Wajahnya berlumuran darah dan kemejanya ternodai. Video tersebut direkam pada malam hari di antah berantah. Yang lo lihat hanyalah korban yang duduk di tanah menghadap kamera. Dia membuat alamat sebagai berikut: saya Anthony, saya bekerja dengan orang cacat Shell Logan, dan dengan sekarang pergi kita menjual sabu dan tiba-tiba kami terjun ke dalam beberapa putaran. Jika memungkinkan kami merampok toko dan mobil, dan jika mungkinkah juga melakukan penculikan dan yang lainnya. Kami bekerja dengan baik, kami membayar sewa kepada pemerintah kota dan polisi, kehakiman, sehingga mereka mengizinkan kami bekerja di seluruh kota Madya, yaitu Tula, Lagapa, dan semuanya ada 8 orang di koperasi ini.
Ada Cholo, ada Gon, ada Chivo dan Carlos, ada FB dan Chavo yang katakanlah menjual mobil atau barang. Semua itu mereka membayar kami untuk biaya. Ketika pernyataan dibacakan, lo melihat Sicario menodongkan pistol ke kepala korban, dan saat dia berbicara, ketika dia berbicara, lo melihat darah menetes dari mulutnya. Giginya terlihat rusak parah. Pada orang yang merekam lalu menyatakan hal ini akan terjadi pada semua pelacur yang dikelilingi hitman menembak dan menggonggong pada orang-orang di jalan. Sebelum kita masuk ke dalam kebrutalannya, ada baiknya untuk menunjukkan bahwa secara online di beberapa kalangan video ini telah digambarkan sebagai seekor predator dibunuh oleh komunitas lokal. Namun hal ini tidak terjadi setelah pernyataan tersebut dibacakan. Kebiadaban dimulai dari video yang dipotong dan lo melihat seekor Sicario berdiri di dekat korban dengan sikap yang mengancam sambil menjambak rambutnya sehingga memaksa korban untuk tetap duduk. Di sisi lain dia membawa benda logam dan gue tidak begitu yakin benda apa itu. Sepertinya pisau bedah tipis atau mungkin obeng. Segera Sicario menusukkan benda tipis runcing itu langsung ke dada korban 2-3 kali dengan sangat agresif. Ini menyebabkan korbannya menggeram kesakitan. Korban terjatuh ke tanah lalu berkali-kali menusukkan dada laki-laki itu beberapa kali lagi. Iramannya semakin agresif. Pembunuhan kemudian menusukkan pedangnya ke beberapa kali di bagian samping leher laki-laki itu. Lalu dia mengalihkan lagi, menikam laki-laki itu beberapa kali di bagian jantung. Jeritannya semakin lama semakin keras. Nada suara korban pecah. Nyeri sekali mendengarnya. Si pembunuh lalu meletakkan kakinya di samping kepala korban ketika dia masih berteriak, dan ini memperlihatkan sisi lehernya. Hitman kemudian menusukkan pisau ke sisi tenggorokan pria beberapa kali, mungkin mengenai pita suara saat jeritan tersebut kemudian tiba-tiba berhenti. Karena hal ini terjadi, benda berbilah itu cukup keras, tipis dan sempit. Jadi ini hanya memperparah dengan memperpanjang rasa sakit yang dialami korban. Hitman kemudian menghina tahanan itu saat dia terus menikam dengan gila-gilaan. Setelah setiap tusukan, lo mendengar suara funding yang mengerikan. Video berakhir saat si pembunuh terus menikam korban dengan panik dan sangat brutal. Video nomor 2. Peretasan atau pemotongan klip berikut dirilis pada sekitaran tahun 2019 dan diyakini telah direkam oleh geng kriminal yang dikenal sebagai Gross Sombra yang dibentuk sekitar tahun 2017. Kartel Glove Splinter Group yang dikenal sebagai Grupo Sombra Special Force Office Specialist Grosso Sombra adalah geng kriminal kejam di bagian utara Veracruz, tetapi juga hadir di negara bagian tengah Hidalgo dan San Luis Potosi. Grupo Sombra konon didedikasi untuk perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyeludupan migran, pembunuhan for hire, penculikan, pemerasan, aborsi, dan pencurian minyak di wilayah di mana mereka beroperasi. Anggota organisasi menggunakan taktik yang sangat kejam yang seringkali menyebarkan tindakan mereka melalui video atau meninggalkan jenazah korbannya di jalan umum. Saingan utama kelompok tersebut tampaknya adalah Los Zetas melalui Asque dan CGNG. Dengan kelompok yang terakhir ini berkembang pesat di Veracruz. Pada tahun 2019, kelompok tersebut membentuk aliansi dengan kartel Santa Rosa de Lima untuk melawan saingan mereka, yakni grup CGNG. Sombra telah mencari dukungan dari penduduk lokal dengan memberikan bantuan sosial. Misalnya, kelompok tersebut adalah salah satu dari berbagai aktor kriminal yang mendistribusikan barang selama beberapa bulan pertama penguncian akibat virus corona COVID-19 yang lalu, dan bahkan menyelenggarakan perayaan Hari Anak dan Hari Ibu di kota-kota di wilayah HKA. Meskipun kelompok kartel kecil Sombra telah mendapatkan reputasi sebagai menjadi geng kriminal yang sangat kejam, dan pada tahun-tahun awal mereka merilis beberapa video grafis untuk menyampaikan pesan mereka. Salah satu video tersebut diyakini sebagai video HK yang dipermasalahkan. Latar belakang di balik klip tersebut tidak jelas, tetapi pada akhirnya itu adalah video pembunuhan kartel standar. Video itu sendiri berdurasi 4 menit 32 detik dan diyakini telah direkam di
Verencreutz State. Kualitas rekamannya cukup buruk, sepertinya rekaman itu direkam di perangkat seluler lama. Saat lo memutar klip, lo akan bertemu dengan pemandangan tawanan yang berlutut dikelilingi beberapa sikario. Sikario tersebut mengenakan topeng sky bermotif tengkorak. Tangan korban diikat ke belakang dan wajahnya tampak dibalut lakban. Terlihat para pembunuh bayaran berdiri di belakang korban sambil menggendongnya, sementara yang lain berdiri di sampingnya. Si pembunuh berteriak untuk menghinaan seperti kartel yang biasanya sebelum mengayunkan pisau yang tampak berat mengenai korban di depan tenggorokannya. Dia memukul korban sekitar 3 kali sebelum dia jatuh ke tanah. Para sikario yang sebelumnya menahannya lalu menjepitnya ke tanah. Menghadap pertama-tama beberapa hitman, kemudian bergiliran menendang kepala pria yang tengkurap itu dengan sangat keras sambil menganiaya secara agresif. Setelah menundukkan korban, sikario yang memukul tenggorokannya dengan pisau kemudian mengganti peralatannya. Dia mengambil gergaji besi dan mulai mengiris bolak-balik di belakang leher korban yang mencoba untuk memotong sumsum tulang belakang. Darah segera mulai menggenang di tanah yang saat itu ada sedikit batu, dan gergaji besi ternyata sangat efisien dalam melakukan pemenggalan. Ketika mata gergaji besi mulai memotong tulang itu sangat berbeda, suaranya sangat mengerikan. Gigi seekor haka yang memotong tulang belakang menyebabkan suara gerindra yang mengerikan. Pisau tersebut memotong leher dengan sangat cepat, dan anehnya setelah sekitar 1 menit setelah pemenggalan kepala, korban akhirnya bergerak dengan panik, namun hanya sekitar 10 detik kemudian gergaji besi kini telah memotong tulang belakang dan pemenggalan pada dasarnya selesai. Karena sikario kemudian menendang kepala yang terpenggal itu menjauh dari tubuh seperti bola. Perlu dicatat bahwa selama pemenggalan korban tidak mengeluarkan suara. Hitman menjual anggota tubuh ini. Sikario yang memenggal kepala korban dimulai dengan memotong lengan di bagian bahu. Ia dibantu oleh rekan hitman-nya yang menarik lengan untuk memberikan ketenangan yang memungkinkan sikario dengan cepat memotong kedua lengan tersebut. Sisa tubuh korban kemudian ditelanjangi oleh hitman, kemudian memotong kedua kakinya di bagian atas. Yang mengejutkan, hal ini bahkan tidak memakan waktu lama. Ingat, alat tersebut sangat tajam. Meskipun pada titik ini sikario dapat terdengar terengah-engah, dia kehabisan napas. Di akhir video, semua yang lo lihat ini adalah genangan darah yang kini telah meresap ke dalam tanah. Bagian tubuh yang berlumuran darah. Para sarsos mengagumi karya mereka dan tertawa terbahak-bahak dan membantai saingannya. Disinilah video kedua berakhir. Video nomor 3, pencabutan isi perut yang misterius. Gue sering melihat video-video kartel tanpa tahu dari mana asalnya, tapi gue mencari lebih dalam kasus-kasus yang eksekusi kartel ini. Alasan utamanya adalah gue sering nih lihat video-video kartel, tapi gue tidak tahu dari mana asalnya. Apakah ini asli atau siapa yang melakukannya? Jika itu asli atau siapa yang membuatnya? Jika itu palsu, gue pun tidak tahu sebelum mencari tahunya. Namun video ini telah dijelaskan oleh beberapa orang bahwa ini berasal dari Meksiko. Meskipun gue tidak tahu banyak, tapi satu-satunya hal yang akan gue katakan adalah bahwa korban dalam video tersebut memang terlihat keturunan Amerika Latin. Meskipun sekali lagi gue tidak yakin peserta dalam video ini lebih untuk melihat apakah ada di antara kalian yang mempunyai jawaban mengenai dari mana klip ini sebenarnya berasal. Entah bagaimana, sebenarnya relatif tidak diketahui. Masalah terbesar dengan video ini adalah kurangnya suara yang mengingat pokok bahasanya mungkin merupakan hal yang baik meskipun faktanya itu tidak bersuara. Berarti kita tidak dapat memperoleh petunjuk apapun yang mengarah ke informasi lebih lanjut tentang video tersebut. Salah satu teori umum di internet adalah bahwa video tersebut mungkin direkam di dalam penjara. Satu-satunya informasi kuat yang gue pastikan dari video tersebut adalah bahwa video tersebut sepertinya berasal online pada tahun 2019 dan kemungkinan besar pertama kali diunggah ke situs web terkenal yaitu Chaos.com. Sehubungan dengan video itu sendiri, durasinya
lumayan pendek dari video-video sebelumnya, yakni 52 detik, dan sepertinya yang disebutkan tidak ada suara apapun saat lo mendengar video. Lo bertemu dengan pemandangan yang agak kacau, pemandangan tawanan di tanah nampaknya ditundukkan oleh banyak orang. Pria tersebut juga telah disumpal dengan apa yang tampak seperti kain putih, dan ini pada awalnya sulit untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sana karena orang yang merekam sedang bergerak menciptakan dari rekaman jenis kamera yang goyang-goyang. Lalu lo kemudian melihat beberapa pelaku sedang mengangkat baju tawanan yang memperlihatkan perutnya. Salah satu penculik memiliki pisau panjang yang sangat mengkilat yang tampak menusuk ke area perut korban, dan dia membuat sayatan yang cukup besar untuk diambil. Beberapa jari di dalam kamera bergantian antara terpaku pada tindakan mengerikan yang sedang dilakukan hingga menunjukkan wajah korban yang tergores kesakitan. Lo melihat dia meringis dan menangis saat dia dibelah. Setelah beberapa detik, lo menyadari apa yang terjadi. Pria dengan pisau sedang memotong lubang seperti yang disebutkan, sementara pria lain yang mengenakan sarung tangan bedah dari karet menarik usus kecil pria itu keluar dari tubuhnya. Benar-benar menjijikkan sekali bro, melihat kamera terus-menerus menampilkan wajah korban dari dekat seperti ini. Yang terjadi setelah beberapa saat, orang memegang pisau menjatuhkan alatnya dan mengeluarkan ususnya dan mencabut beberapa kaki lagi. Karena hal ini terjadi, korban dengan menggunakan salah satu tangannya mencoba untuk menutupi lukanya dan benar-benar mencoba untuk menghentikan penarikan usus tersebut yang telah terburai keluar. Dengan menariknya, video berakhir karena menunjukkan satu close up terakhir dari wajah korban yang lagi-lagi meringis kesakitan dan hampir menangis. Juga pada akhirnya lo menyadari bahwa klip tersebut telah direkam dari perangkat seluler seperti HP-HP jadul lah. Jadi versi klip ini telah direkam saat diputar di perangkat lain yang mungkin kualitasnya juga semakin menurun. Tapi ini mungkin menjelaskan tidak adanya suara lagi. Perdebatannya adalah apakah klip ini nyata atau tidak. Gue tidak dapat mengatakannya dengan jujur meskipun banyak sekali video mengejutkan yang telah gue lihat selama bertahun-tahun. Terlepas dari klip itu sendiri sangat mengganggu, dan sejujurnya gue tertarik dengan asal-usulnya dan apakah itu memang asli dan dari mana asalnya terlepas dari keasliannya. Jadi jika ada yang punya jawaban sehubungan dengan klip ini, jangan ragu untuk memberitahu gue di komentar di bawah atau bahkan menghubungi gue di Instagram. Yang ini tampak diragukan lagi adalah misteri gore yang kurang dikenal. Jadi sekali lagi, jika ada yang punya jawaban berarti beritahu gue di kolom komentar. Menurut gue itu mungkin video kartel juga sih, tapi dengan grafik yang tidak jelas tidak dapat gue mencari informasi lebih lanjutnya. Jadi itu adalah 3 video kartel yang sangat-sangat brutal. Tapi sebelum kita akhiri video ini, lo pernah bertanya-tanya nggak apa dan mengapa kartel waktu membantai korbannya itu direkam? Akankah itu rekaman akan membuat dia terancam oleh polisi atau oleh orang? Dan gue akan jelaskan tergantung, karena beberapa alasan taktis memanfaatkan video ini sebagai alat propaganda, intimidasi, dan kontrol. Tujuan utamanya tentu saja adalah untuk menanamkan rasa takut di antara kartel saingannya dan penduduk setempat. Pengangkatan hukum dan pejabat pemerintah dengan menunjukkan kebrutalan mereka yang dikirim kartel, pesan yang jelas bahwa perlawanan atau ketidaktaatan dan dibalas dengan kekerasan yang ekstrim. Karena menggunakan video ini untuk membangun reputasi mereka atas kekejaman dan kekuasaan. Hal ini membantu memperkuat posisi dan dominasi mereka dalam perdagangan narkoba dan aktivitas ilegal lainnya. Video juga dapat berfungsi sebagai alat rekrutmen yang menarik individu-individu yang tertarik pada keberanian dan kekuatan yang terkait dengan kehidupan kartel, khususnya telah mengadopsi pendekatan ketika menyangkut perekrutan yang bertentangan dengan metode kartel yang cenderung membanjiri media sosial dengan gambar-gambar pesta uang dan kartel perempuan Jalisco.
dan sisi lain menegaskan gambaran dominasi, kekuasaan, dan kekerasan yang menampilkan eksekusi grafis serta menampilkan video koreografi yang memamerkan rangkaian senjata api mereka. Dan CJNG melambangkan impian persaudaraan yang terkait oleh darah dan kekuasaan, sedangkan kartel Venoa mengiklankan uang kafir kuno. Pendekatan terhadap perempuan dan ketenaran dengan menunjukkan secara terbuka kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut tanpa mendapat hukuman. Kartel menegaskan otoritas mereka dan melemahkan kekuasaan dan legitimasi negara. Paparan berulang terhadap kekerasan ekstrim membuat masyarakat dan penegak hukum merasakan kebrutalan sehingga memudahkan kartel untuk melakukan tindakan tersebut yang beroperasi dalam budaya kekerasan yang dinormalisasi. Ada beberapa alasan mengapa kartel narkoba Meksiko merilis video semacam itu dan keefektifan tidak dapat diremehkan. So, jadi itu adalah video kartel eksekusi yang dapat gue jelaskan pada kalian semua, terkhusus yang suka dengan hal-hal gore, karena videonya sakit dan tidak nyaman. Sekian video ini gue buat untuk kalian semua. Gue pamit dan see you, bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.